muka-muka dan kenyamanan itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih penting daripada orang-orang yang ada di depan. Sahabat-sahabat. Ini apa saja tuntutannya? Kami dari PMII memiliki 10 poin tuntutan. Yang pertama itu persoalan pendidikan, kedua itu adalah jalan, ketiga itu adalah kesehatan, keempat itu adalah BBM, kemudian upah tambang, kemudian persoalan bunuh honorer, kemudian persoalan hutan, ekologi, dan 10 poin-poin tuntutan ini tentu kami TNI Kota Samarinda awal dalam gerakan ini. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah di seluruh Indonesia. Beliau tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah punya masyarakat Kaltim yang mengetahui pergerakan kita ini adalah untuk perjuangan, dan perjuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Kaltim, merespon segala bentuk kebijakan Pak Gubernur kita saat ini yang terlihat sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim, sehingga kita tertutup, kita harus turun ke jalan di dalam aksi di tanggal 21 April. Titik kumpul langsung di kantor DPR. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah lah. Bagaimana kabar hari ini? Berjalan lancar kan? Mang Bro, ada kabar apa nih Mang Bro, ada kabar apa ini? Ada kabar dari Kaltim guys. Katanya Gubernur Kaltim akan didemo karena kasus-kasusnya banyak guys. Dari marwah Kaltim, rumah renovasi, uang makan rapat sampai berapa miliar guys. Bagaimana kelanjutannya? Yuk jangan lama-lama Mang Bro, kita saksikan. Let's go. Pemerintah, lihat kami ini pemerintah, kami mandi di lumpur nih, motor kami. Jadi babi kami pemerintah. Coba melihat kami di sini rakyat kecil pemerintah yang cantik, imut, gemoy. Kami dari pemerintah. Nih pemerintah. Mandi pel, benang pel, masuk dalam pel. Pemerintah nak ada niat mau kasih baik jalan ini kah? Nih lihat kami jatuh, ini pemerintah bisa kami bikin kolam renang mandi kami di sini nih. Coba pemerintah lihat. Iya, serang kecil, anjing lah. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya.
Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baik. Nah, sebenarnya itu adalah kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar. Saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan semua. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga kan? Karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala-galanya. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Dulu zamannya Pak SBY, kalau Pak SBY datang ke Kalimantan Timur, nginepnya di situ. Di rumah dinas guest house ya, karena jadi satu di pendopo. Terus untuk ruang pertemuan di sana namanya ada Olah Bebaya dan Oda Etam, yang kapasitasnya rata-rata untuk Oda Etam itu kapasitasnya lebih daripada 1.000 orang. Untuk Olah Bebaya kapasitasnya lebih dari 500 orang. Jadi banyak hal yang dibenahin di dalam rumah dinas itu. Kalau itu sudah selesai ya, itu sudah selesai rumah dinasnya, kita tempatin di situ di rumah dinas. Kalau sebelumnya nggak pernah ditempatin, artinya bisa nginepnya di hotel, bisa di mana. Kalau saya nggak, saya di rumah dinas. Biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baik. Tuhai kecaman, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur anggarkan 73 juta untuk tenaga ahli naskah pidato. Ya Allah, jadi Bapak Gubernur Kalimantan Timur nggak bisa bikin pidato sendiri, nggak bisa pidato improvisasi, ya sesuai apa yang ada di pikirannya dan hatinya, nggak bisa ya, harus ditulisin. Ya, dulu Bapak nggak sekolah ya, kok nggak bisa bikin sendiri? Bercanda. Apakah tenaga ahli ini harus ngambil dari swasta, dari luar? Kok harus dianggarkan? Kalau memang mau bikin naskah pidato ya udah ASN aja. Itu banyak lulusan IPDN yang baru-baru pintar-pintar itu suruh bikin, atau orang-orang yang berpengalaman ya. ASN banyak Pak, masa ASN disuruh bikin pidato masih bayar lagi? Kan mereka udah digaji. Ada bagian protokol biasanya yang bikinin naskah pidato, masa harus dibayar lagi? Mereka kan udah digaji negara, gimana sih? Dan saya yakin hal ini terjadi bukan di gubernur Kalimantan Timur ini aja, gubernur-gubernur yang lain juga mungkin, bupati-bupati, wali kota yang lain juga mungkin, ya nggak bisa bikin pidato sendiri. Jadi ya ada yang nulisin gitu. Kalau mau saya aja yang nulisin Pak. Kalau memang nggak puas saya, itu cari stand up komedian yang pinter-pinter itu. Mereka kan konsultan komedi biasanya. Nah, disuruh menjadi konsultan naskah pidato pejabat. Gimana? Bagus tuh. Ari Kriting mau Pak, pinter. Atau Panji. Denny Beler. Itu pinter Pak. Jadi konsultan. Di awal tahun ini, Pemprov Kaltim harus membayar tagihan makan minum sebesar hampir 0,5 miliar di Harun Resort.
Sepertinya 25 miliar menjadi angka keramat bagi Pemprov Kaltim tahun ini. Selain yang viral-viral kemarin, rupanya anggaran untuk jamuan makan minum dan konsumsi rapat di Pemprov Kaltim tahun ini menembus angka 25 miliar lebih. Kami meneliti setidaknya ada 160 item belanja makan minum dan konsumsi untuk rapat di Pemprov Kaltim tahun ini. Angkanya bervariasi dari 6 miliar yang paling besar sampai ratusan juta dan puluhan juta rupiah. Pasti ada yang mengatakan, biasa aja tuh, di semua daerah ada anggaran seperti itu. Justru itulah pentingnya kritik agar kita tidak menormalisasi sesuatu yang kurang baik. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah agar birokrasi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Budaya rapat di kita itu lama, bertele-tele dan banyak makanannya. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih harus ada makanan pada saat rapat? Apakah para pejabat dan birokrat itu akan mati kelaparan ketika tidak ada makanan saat rapat? Di banyak negara maju, rapat itu ya rapat, bukan mukbang. Begitu juga jamuan untuk makan para pejabat. Kenapa harus mahal dan mewah? Padahal nasi kuning dengan ikan haruan untuk itu udah cukup. Menurut saya, angka 25M untuk makan minum konsumsi itu berlebihan. 25M itu per bulannya adalah 2 miliar lebih. Sementara di Kalimantan Timur masih ada 200.000 lebih warga yang tergolong miskin, yang pengeluarannya untuk konsumsi atau makan minum per bulan itu tidak sampai 600.000. Jadi saran saya, di tengah isu efisiensi ini, Pemprov Kaltim harus bisa menekan anggaran untuk konsumsi makan dan minum dan dialihkan ke sesuatu yang lebih urgent. Ada satu lagi data menarik yang kami temukan. Di awal tahun ini, Pemprov Kaltim harus membayar tagihan makan minum sebesar hampir 1,5 miliar di Harun Resort. Namanya agak familiar di telinga saya. Ada yang tahu itu punya siapa? Semua keluarga kita sukses jadi pejabat di Kaltim. Iya, kita semua bangga sekali. Semoga terus sukses. Kita juga sudah kuasai aset dan kekayaan alam. Kaltim. Kaltim. Meledak. Kita akan bawa seluruh keluarga kita di Sulawesi dan akan kita beri mereka jabatan di seluruh Kaltim. Bagusnya saudara-saudara diam aja daripada ngomong salah. Dijawab lagi tuh Pak Wali sama Bang Darno. Katanya masih bisa dibahas tuh di perubahan 2026. Gimana kira-kira? Kenapa? Masih bisa dibahas kata Bang Darno. Bukan itu sesuatu berarti yang... saudara Sudarno tidak baca suratnya Sekda. Bagusnya saudara Sudarno diam aja daripada ngomong salah. Kalau mau saudara Sudarno siapkan forum, saya akan tunjukkan satu-satu. Selama memakai nalar yang sehat, bukan keberpihakan yang membabi buta, saya juga nggak ngaku diri saya benar semua. Karena klaim kebenaran itu harus bisa diuji. Betul. Tapi kalau sudah nyata batas suratnya, baca pergubnya, terus mengatakan itu hoax, lalu siapa yang hoax? Ya, udah kita boleh berpihak. Saya pahami posisi dia sebagai TGUP. Boleh bela, wajar kalau dia bela. Tapi belanya harus bela yang benar. Data, ya. Baca suratnya benar-benar, baca pergubnya benar-benar, baru membuat pembelaan. Atau kalau TGUPP itu bijak, jembatani. Jangan perpanjang polemik ini. Ya. Tidak mungkin bagi pemerintah kota membuat surat tanggapan kalau tidak atas dasar kajian hukum yang benar. Saya ini ngajar di beberapa kampus, ngajar ilmu hukum. Idealnya gimana berarti? Saya merasa malu kalau cara saya membaca peraturan salah. Mahasiswa saya bisa bilang, loh kok dosennya cara membacanya gini. Dan ini benar-benar saya pertanggungjawabkan secara intelektual. Kebijakan setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena di setengah proses anggaran yang sudah berjalan, baru tiba-tiba nyelonong surat seperti itu. Ya pasti semua orang di kepala daerah dimanapun, bahkan di Indonesia akan bingung. Ini mau cari celah gimana lagi sumber-sumbernya. Kan sementara tadi saya bilang nasib rakyat, nyawa rakyat jangan dipakai main bola pingpong lah. Paling tidak
jelaskan, menggerus banget kah Pak? Gitu. Berapa miliar sih gerusan terhadap membiayai BPJS-nya orang miskin yang 49.000, yang mau mungkin sekian, kabupaten kota yang lain sekian? Akankah melebihi 8M setengah misalnya? Atau melebihi 25 miliar mobil yang kemarin rumah jabatan? Atau melebihi perbaikan yang lain-lain? Jadi supaya publik tidak penasaran Pak. Itu aja pesan saya dengan Pak Kadis, Pak Dr. Jaya, dengan Bu Sekda, dengan Pak Gubernur. Jangan sampai membuat kebijakan dalihnya efisiensi, tapi menurut saya salah ketika ruang kesehatan publik didalihkan dengan menggeser soal efisiensi. Tapi Anda di ruang sebelah boros tempat yang lain. Itu namanya kebohongan publik menurut saya. Ruang sebelah Anda gembar-gembor efisiensi, tapi ruang sebelah Anda bikin bocor-bocor. Gitu. Ini yang kita nggak mau Pak. Jadi Pemprov jangan lagi sudah setahun komunikasi publiknya rapot merah menurut saya. Belum melulu. Gitu. Jadi tolong diperbaiki Pak. Jangan Bu Sekda bilang A, pejabat satunya bilang B, pejabat satunya bilang C, rakyat yang bingung. Gitu. Satunya lagi bilang D. Repot lagi kan? Jadi ini uang publik, uang rakyat Kaltim yang kita menikmati dari korup batu bara, anak masuk lubang tambang, banjir, lingkungan rusak dan lain sebagainya, itu harus kembalikan ke seluruh kabupaten kota menurut saya Pak. Gitu. Mudah-mudahan bisa dijawab sama Bu Sekda atau Pemprov. Pak Purwadi, ternyata kalau kita membiayai 49.000 Samarinda dan lain-lain itu, kita tekor nih 15 triliunnya habis, tinggal 1 triliun Pak. Berarti kan miris banget kan? Jadi tidak usah takut disebut ketika kebijakan Gubernur Kalimantan Timur atau pemerintah Provinsi Kaltim tidak pro dengan rakyat kita. Untuk barisan yang sakit hati atau apapun namanya, nanti kita ketemu lagi main bola di 2029. Ijrah namanya, tidak usah takut disebut. Aku biasa memanggil dia Mbak Ijrah. Dia adiknya Gubernur Kalimantan Timur. Yang memang kita sering dengar dialah yang menentukan semuanya tentang kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang aku pahami, yang aku tahu, yang aku ngerti. Jadi tidak usah takut disebut ketika kebijakan Gubernur Kalimantan Timur atau pemerintah Provinsi Kaltim tidak pro dengan rakyat kita. Pengangkatan Dewan Rumah Sakit AWS Dr. Cali dari UGM Hasanuddin Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pengangkatan Dewas Rumah Sakit Sanujoso Balikpapan milik Pemprov Kaltim, Dr. Fridawati, dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Itu melukai kita sebagai rakyat Kalimantan Timur, pembayar pajak dan yang memiliki bumi Kalimantan Timur. Itu jelas-jelas tidak menggunakan hati nurani dan akal sehat. Kita tidak mampu merawat akal sehat dan nurani kita, para pemimpin yang mengambil kebijakan yang kemudian mengangkat orang lain di saat orang kita mampu menjadi Dewan Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Kaltim. Pemimpin itu harus merawat akal sehatnya, harus merawat hati nuraninya. Apakah kira-kira kalau ambil kebijakan ini kemudian rakyatku bagaimana? Tersinggung apa tidak? Rasa keadilannya terluka. Katanya mau ada demo tuh 21 April katanya ya, dari aliansi apakah namanya. Pesan untuk kawan-kawan mahasiswa aja, para aktivis, kuasai masalah. Jangan bergabung sama kemudian orang-orang yang kemarin kalah di Pilgub. Nanti teman-teman yang kemarin kalah di Pilgub, nanti kita ketemu lagi 2029 ya. Permainan masih lama nih, main bolanya masih lama. Nanti ntar kita main bola lagi. Tapi tidak usah mahasiswa diprovokasi. Kawan-kawan mahasiswa sekali lagi, programnya Rudi Masud Seno Aji, Gubernur Kaltim. Tahun ini kita bayar UKT 148.000 mahasiswa. Bisa jadi yang kalian ajak demo nanti mungkin tanggal 21 April adalah penerima manfaat dari bantuan pendidikan. Tanyakan kepada mahasiswa Unmul yang kemudian menerima atau kampus-kampus lain yang menerima manfaat dari bantuan pendidikan. Di mana di Indonesia, dan ini adalah pilot project pertama, seluruh mahasiswa dibayari semester 1 sampai semester 8. Bahwa itu duit APBD, iya. Tapi kalau pemimpinnya tidak mau menganggarkan, tidak bisa. Jadi tanyakan di hati kalian, pikirkan matang-matang, apa benar nih Rudi Masud Seno Aji, Gubernur Kaltim tidak berpihak kepada rakyat. Sementara tahun ini ada 148.000 mahasiswa yang akan menerima bantuan pendidikan, yang itu sangat meringankan orang tua. Mungkin di kalangan menengah atas bantuan pendidikan itu tidak terasa, tapi buat kemudian penduduk miskin, petani, buruh, nelayan, itu luar biasa. Bantuan untuk S1 5 juta, untuk S2 9 juta, dan S3 15 juta. Pikirkan matang-matang, jangan bergabung sama komplotan-komplotan yang kemudian ingin memakjulkan Gubernur Kalimantan Timur.
Undangan berstatus segera terbitnya di akhir pekan untuk mengumpulkan 300 orang pengurus dari 100 ormas sekaltim hari ini. Judulnya sih Coffee Morning, tapi pertanyaannya, benarkah cuma ngopi-ngopi biasa? Acara silaturahmi yang dimotori Kesbang Pol Kaltim ini memicu tanda tanya. Santer beredar kabar, ini adalah jurus Pemprov meredam suara ormas jelang isu demo besar-besaran pelengseran gubernur 21 April nanti. Apakah Pemprov sedang beli putus sikap kritis ormas? Kita tanya kepada penyelenggara. Jujur saya katakan tidak ada niat saya untuk meredam apapun itu. Bahkan saya nggak ngerti. Makanya saya dilantik 11 Maret. Tanggal 21 kemudian berapa hari, 10 hari kemudian akan ada. Tidak ada. Saya begitu dilantik saya minta ini diadakan. Itu klaim dari Pemprov. Lalu apa kata pentolan ormas yang hadir di sini? Merasa dibina atau merasa dibungkam? Pandangan beberapa banyak orang yang mengatakan loh, kenapa kok pada saat mendekati 214 ya, kok ormas-ormas ini baru dipanggil. Nah, kalau itu saya sekali lagi saya menyampaikan pesan-pesan teman-teman yang mereka tidak diakomodir dan tidak diutang di tempat ini. Daripada muka-muka dan kenyamanan itu sendiri. Sahabat-sahabat, tuntutan kita lebih penting daripada orang-orang yang ada di depan. Sahabat-sahabat. Hari ini apa saja tuntutannya? Kami dari PMII memiliki 10 poin tuntutan. Yang pertama itu persoalan pendidikan, kedua itu adalah jalan, ketiga itu adalah kesehatan, keempat itu adalah BBM, kemudian upah tambang, kemudian persoalan bunuh honorer, kemudian persoalan hutan, ekologi, dan 10 poin tuntutan ini tentu kami TNI Kota Samarinda awal dalam gerakan ini. Kami akan komitmen dalam memperjuangkan terus-menerus aspirasi rakyat Kalimantan Timur. Karena kami dari TNI tidak akan pernah diam melihat kedoliman, melihat terabainya suatu hal yang memang diinginkan oleh rakyat Kalimantan Timur. Maka perlu masyarakat Kalimantan Timur ketahui bersama bahwa demo ini itu pure untuk bagaimana aspirasi masyarakat. Kami sebagai PMI perwakilannya masyarakat Kalimantan Timur. Bahkan instruksi dari Presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah di seluruh Indonesia. Beliau tidak mengikuti. Tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah melihat masyarakat Kaltim yang mengetahui pergerakan kita ini adalah untuk perjuangan. Dan perjuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Kaltim merespon segala bentuk kebijakan Pak Gubernur kita saat ini yang terlihat sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim, sehingga kita tertutup, kita harus turun ke jalan di dalam aksi di tanggal 21 April. Titik kumpul langsung di kantor DPR Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin itu ada yang ditanyakan. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutan kami itu karena banyak berita viral dan segala macam, cuma satu: stop dinasti dan nepotisme yang ada di Kalimantan Timur. Karena kekuasaan itu bukan punya satu keluarga. Kalimantan punya masyarakat Kaltim bersama. Kalau dari aliansi perjuangan sendiri menilai kinerja Pak Rudi selama 1 tahun belakangan seperti apa? Hampir 1 tahun lebih ini jelek maksud saya. Bahkan instruksi dari Presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah di seluruh Indonesia. Beliau tidak mengikuti. Tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah melihat kan terakhir ada pembelian mobil 8,5 miliar, ada lagi dari rumah dinas. Itu menandakan tidak mengikuti arahan Presiden. Saya memberikan statement bahwa pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kubu kalah, kubu menang, kubu siapa. Ini lebih kepentingan masyarakat yang lagi kecewa dengan kebijakan-kebijakannya dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, sehingga viral sampai kita malu, sampai ditegur juga sama Presiden.
Gubernur Kaltim akan didemo besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri. Mereka mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Teman-teman, kalian harus tahu Gubernur Kaltim ini adalah kontroversi. Pertama, tiba-tiba mau membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar. Tentu ini tidak sembarang mobil super mewah. Harga 1 miliar saja bagi masyarakat itu sudah mewah. Innova saja paling 500 juta. Fortuner sekitar 600 juta. Kalau 8,5 miliar, ini super mewah. Belum selesai masalah mobil yang sudah dibatalkan, sekarang bikin geger anggaran renovasi rumah dinas gubernur. Gak tanggung-tanggung, nilainya 25 miliar. Tentu kasus mobil dinas, kasus renovasi rumah dinas ini membuat masyarakat marah. Ribuan orang akan turun ke jalan demo pada tanggal 21 April 2026. Kak Soleh, meskipun wong Surabaya, gak ono hubungan mbek wong Kalimantan. Tetapi kita patut mengapresiasi siapapun pejabat publik, gubernur, bupati, wali kota, kalau tidak bekerja untuk rakyat, kalau sekedar foya-foya menghabiskan duit rakyat, memang harus didemo. Bila perlu, kalau kalian pengen memakzulkan, silahkan dimakzulkan. Harusnya bupati, gubernur, wali kota meniru jejaknya Deddy Mulyadi, meniru jejaknya Gubernur Maluku Utara, perempuan yang bagus bekerja untuk masyarakat. Tidak boleh yang namanya pejabat publik itu aji mumpung berkuasa, mumpung punya kewenangan, gawe anggaran sing gede, itu tidak boleh. Ayo teman-teman, kita dukung masyarakat Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di dalam mendemo Gubernur Kaltim ini. Selamat berjuang buat teman-teman di luar Kaltim mendukung kalian. Tagihan BPJS 49.000 warga Samarinda dialihkan tiba-tiba. Polemik panas antara Rudi Masud dan Andi Harun pecah. Jaminan kesehatan warga yang tadinya ditanggung provinsi tiba-tiba dialihkan ke Pemkot Samarinda. Andi Harun bereaksi keras. Katanya ini mendadak, tanpa koordinasi. Dinkes Kaltim membantah. Katanya sudah dibahas. Tim ahli gubernur ikut menekan. APBD Samarinda 3,4 triliun, harusnya mampu. Tapi Andi Harun balik lagi. Ini bukan soal mampu, ini soal waktu. Kebijakan muncul di tengah tahun, saat anggaran sudah dikunci. Artinya satu, beban baru tanpa persiapan. Dan kalau pemerintah mulai saling lempar, yang jatuh duluan bukan jabatan, tapi rakyat. Menurut kamu ini kebijakan yang wajar? Atau ada yang sedang lepas tangan? Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti. Kepada PMTC, kepada Pemprov Kaltim, karena semua persoalan yang hari ini kita bisa sama-sama lihat, tidak hanya gratis tol, tidak hanya mobil viral 8,5 M, kerusakan ekologi, bagaimana buruh hari ini kita bisa melihat Pemprov tidak mempunyai itikat baik. Kita bisa melihat gubernur hanya bisa mewalui, merendahkan mahasiswa,
mengatakan bahwa saya lagi anak-anak dunia biasa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Maju, maju! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Gagal pol! Mahasiswa! Gagal pol! Kartu merah! Ya. Silakan Barsa, saya serahkan ke Komisi Purno. Terima kasih. Mungkin penyampaian aspirasi teman-teman BMKM sangat akan tetap dilanjutkan dan akan kita selesaikan di ruangan. Baik, terima kasih Komisi Purno. Terima kasih BMKM atas aspirasinya. Guys, bagaimana video tadi guys tentang Pak Gubernur Kaltim yang mau didemo guys. Wow banget guys, dari mawah Kaltim sampai renovasi, sampai biaya pidato dan uang makan rapatnya guys. Wow banget. Wow banget. Mang Oblo bagaimana ini? Mang Oblo bagaimana nih Mang Oblo? Mang Oblo juga pusing guys. Makanya masyarakat Kaltim tidak percaya lagi. Masa ada parti kedua nanti guys? Bagaimana respon kalian dan reaction kalian? Jangan lupa komen di bawah ya guys. Jangan lupa komen di bawah and like and subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Mang Oblo bisa memberikan video-video yang terbaru guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.